Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifa Syafyanim 20233039, Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tab mailings pada Microsoft Word. Yang mana sering kita membuat surat, baik surat biasa maupun surat elektronik. Namun ada kalanya salah satu surat yang kita buat harus dikirim ke banyak tujuan, atau dengan kata lain satu surat yang sama namun dengan banyak penerima yang berbeda. Aplikasi pada Microsoft Word ini juga dilengkapi dengan fitur membuat surat yang tentunya akan sangat membantu kita dalam membuat dan menyelesaikan pekerjaan di dalam dunia persuratan. Banyak orang beranggapan bahwa tab mailings ini tidak begitu penting, dan pada kenyataan memang jarang orang yang menggunakan tab ini berbeda dengan tab-tab lainnya seperti tab home ataupun tab insert yang sering digunakan oleh orang. Hal demikian mungkin disebabkan karena pembuatan surat pada Microsoft Word sendiri bisa dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan tab mailings ini. Namun, ketika kita mau mencoba memanfaatkan dengan baik tab mailings ini, kemungkinan besar kita akan semakin sering mengakses tab ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan surat menyurat. Nah, pada tab mailings ini berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama, namun pada tujuan yang berbeda. Grup yang terdapat pada tab mailings ini yaitu yang pertama ada Create, Start Mail Merge, Write and Insert Fields, Review Result, and Finish. Nah, yang ada pada grup Create ini yaitu ada Envelopes dan Labels. Grup Create ini berfungsi untuk membuat tulisan pada amplop, surat, ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan pilihan atau keinginan kita. Pada grup Create ini hanya terdiri dua icon, yang pertama envelopes, yang kedua labels. Nah, envelopes ini berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan tentang pengirim dan penerima surat pada amplop yang akan digunakan untuk mengirim surat. Misalnya saja kita ingin, nah di bagian yang ini kita ingin bikin pengirim surat ya, misalkan nama saya Hanifa Syafyanim. Selanjutnya kita akan bisa bikin kayak nomor telepon, alamat kita. Nah, dan di atas ini alamat penerima. Misalnya saja kita ingin pokoknya yang di sini nih alamat penerima, kita bikin namanya ya, terus alamat, nomor HP, telepon. Pokoknya di sini nih alamat penerima, dan yang di sini ini alamat pengirim. Nah, jika kita ingin add ke dokumen, nah dia akan muncul ini. Nah, seperti ini kan, pengirim di sini, nama penerima di sini. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada menu labels. Menu labels ini berfungsi untuk membuat serta mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang akan diberikan tulisan. Misalnya saja ini labelnya, nah nih 1/4 letter misalnya kita bikinkan. Oke. Nah, coba ya kita lihat. Nah, 1/4 kita klik kan. Nah, di sini ada langsung muncul 4. Jadi kita nggak perlu ketik satu ini kayak gini kan. Jadi kita bisa langsung ketik banyak dalam satu kali klik aja gitu. Nah, selanjutnya kita akan menuju kepada menu Start Mail Merge. Pada menu Start Mail Merge ini berfungsi untuk membuat surat dari sampul isi dan kelengkapan lainnya. Bisa kita lakukan secara baik dengan memanfaatkan grup Start
Mail Merge ini. Icon-icon yang ada pada Start Mail Merge ini yaitu ada letters, email message, envelopes, labels, directory, normal Word document, ada step-by-step mail merge wizard. Nah, Star Mail Merge ini berfungsi untuk membuat surat yang bisa dikelola untuk banyak orang sekaligus. Surat yang dibuat berupa surat biasa ataupun surat elektronik, email. Mail Merge ini adalah alat yang berguna yang memungkinkan kita untuk menghasilkan beberapa surat label amplop, tag nama, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan di dalam daftar, database, atau spreadsheet. Ketika memanfaatkan Merge Mail ini, kita bisa memerlukan dokumen Word dan daftar penerima yang biasanya sebuah workbook Excel. Nah, kan kita misalkan klik di step by step mail merge wizard, nanti akan muncul, nah sini kan, bentar saya pindahkan dulu. Nah, pada mail merge ini akan muncul ini. Yang pertama, dari jendela mail merge ini, di sisi kanannya pilih jenis dokumen yang akan kita buat. Dalam contoh, kita akan pilih letters. Misalnya kan, kita pilih letters nih. Nah, ini kan sudah kan. Nah, kemudian kita klik next starting document. Nah, setelah itu kita pilih use the current document. Nah, ini kan. Lalu kita next select recipients. Nah, setelah itu sekarang kita memerlukan daftar alamat sehingga Word secara otomatis bisa menempatkan setiap alamat ke dalam dokumen. List bisa berada pada file yang sudah ada seperti buku kerja Excel, atau bisa dengan mengetik list alamat baru dari dalam wizard mail merge ini. Nah kan, misalnya kita use an existing list, kita next kan, next. Nah, selanjutnya akan muncul nih di sini. Karena saya belum punya, jadi kita cancel aja ya. Nah, di sini kita bisa bikin title first name-nya, last name-nya, company name, atau address line, atau alamat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita next. Misalnya di sini tulisannya nama saya. Ini first name Nisa, last name saya Syafian. Misalnya company name saya, perusahaan ya misalnya perusahaan PT lah ya, misalkan PT Semen Padang gitu. Nah, ini alamatnya apa gitu, alamatnya misalnya Padang, nanti bikin alamat lengkap. Oke kan, misalkan kita klik save di sini. Nah ini kan, oke. Itu kita next. Klik next, write your letter, beralih ke step 4. Nah, selanjutnya kita klik address blocks. Kan kita klik address blocks. Dalam contoh kita akan tergantung pada pilihan kita, sebuah kotak, dialog akan muncul dengan berbagai pilihan serta sesuai selera kita pilih opsi yang kita inginkan. Lalu kita klik OK. Setelah itu, nah, dia muncul di sini karena ini yang tadi otomatis kan.
Nah, sini kan. Lalu kita next. Nah, kita udah muncul di situ. Oke. Misalkan kita ingin print gitu. Nah, yang kedua, ada select recipients. Pada select recipients ini ada icon-icon tabnya list, use accents list, select from outlook context, dan ada edit recipient list. Selanjutnya kita akan menuju kepada menu write and insert fields. Group ini bisa kita gunakan ketika mengelola data identitas penerima surat yang sedang dibuat. Icon-icon yang ada yaitu highlight, merge files, address block, greeting line, insert merge field, rules, match fields, dan update labels. Highlight merge fields ini berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang sedang kita buat. Yang kedua ada address block. Address block ini berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. Yang ketiga ada greeting line. Greeting line ini berfungsi untuk menambah nama sapaan dari penerima surat. Yang keempat ada insert merge field. Insert merge field ini berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Selanjutnya ada rules. Rules ini berfungsi untuk menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan atau cloud yang tersedia. Selanjutnya ada match fields. Match fields ini berfungsi untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak dapat penerima yang ganda. Yang terakhir ada update labels. Update labels ini berfungsi untuk memperbarui label surat sesuai dengan keadaan yang terkini. Selanjutnya kita akan menuju kepada preview result. Preview result ini berfungsi untuk melihat hasil surat yang dibuat serta keakuratan isi surat tersebut. Icon-icon yang ada pada preview result ini yang pertama ada preview result, yang kedua ada find recipient, yang ketiga ada auto check for errors. Preview result ini berfungsi untuk melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Yang kedua ada find recipient. Find recipient ini berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah kita buat. Selanjutnya ada auto check for errors. Auto check for errors ini berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah kita buat. Selanjutnya ada finish merge. Pada finish merge ini hanya terdiri satu icon saja. Finish merge ini berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang tab menu list pada Microsoft Word. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.